dan biaya jangka pendek. Jangka waktu pembuatan keputusan dibedakan atas 3, yaitu pertama jangka pendek, jangka panjang, dan jangka sangat panjang. Keputusan perusahaan itu selalu dibatasi pada proporsi yang dapat dikendalikan. Bagaimana jangka pendek itu bekerja? Yaitu bagaimana perusahaan dapat mempergunakan pabrik dan perlengkapan sebaik-baiknya. Kemudian dalam jangka panjang, bagaimana pabrik dan perlengkapan dan proses produksi apa yang dipilih sesuai dengan kemungkinan jangka panjang dan teknologi yang telah diketahui. Dan jangka sangat panjang berkaitan dengan bagaimana mendorong atau menerapkan penemuan teknik baru tersebut. Kita akan membahas lebih detail bagaimana jangka pendek itu bekerja. Jangka pendek adalah jangka waktu di mana dalam proses produksi masih digunakan atau terdapat minimal satu input yang tetap atau fixed input. Sementara input lainnya adalah variabel atau variable input. Jangka waktu pengambilan keputusan ini tidak terkait dengan jumlah bulan atau tahun tertentu. Jadi artinya memang benar-benar dikerjakan dalam jangka pendek. Jangka panjang adalah jangka suatu atau jangka waktu atau periode waktu di mana semua input digunakan berubah. Tetapi teknologi dasar produksi tidak berubah. Artinya input fix atau input tetap dan input variabel itu berubah. Sementara teknologi dasar produksi adalah tetap atau tidak berubah. Jangka panjang ini berhubungan dengan situasi yang dihadapi perusahaan bila sedang merencanakan untuk memasuki suatu bisnis, memperluas skala operasinya, mengembangkan produksi atau daerah baru, atau menata kembali metode produksinya. Jadi jangka panjang ini sangat menentukan bagaimana perusahaan mengambil keputusan untuk apakah akan diterapkan teknologi dasar untuk memperluas skala operasinya, bagaimana pengembangan produk atau daerah baru, extend dari perusahaan bisnisnya dan sebagainya. Nah, jangka yang terakhir atau periode yang terakhir adalah jangka sangat panjang. Jangka sangat panjang ini merupakan periode waktu di mana ada kemungkinan perubahan teknologi tersebut tersedia bagi perusahaan. Karakteristik masyarakat industri modern adalah terus berubahnya teknologi yang menyebabkan munculnya produk baru dan metode produksi yang lebih baik dari kondisi sebelumnya. Artinya jangka sangat panjang ini adalah sangat mempengaruhi dari kondisi jangka panjang sebelumnya. Sekarang pemirsa, kita akan masuk pada fungsi produksi atau input function. Fungsi produksi itu merupakan suatu hubungan antara input yang digunakan dalam proses produksi dengan kuantitas output yang dihasilkan. Jadi antara input dengan output. Produk total atau disingkat biasanya dengan total produk atau TP merupakan jumlah output atau total output yang diproduksi selama periode waktu tertentu. Produk rata-rata atau average product dan disingkat biasanya AP itu merupakan produk total dibagi dengan jumlah unit faktor variabel atau input yang digunakan dalam proses produksinya. Jika jumlah tenaga kerja disimbolkan dengan L atau labor, maka produk rata-rata adalah average product sama dengan total product dibagi dengan L. Jadi total produk berdasarkan dibagi jumlah tenaga kerja yang digunakan. Produk marginal atau disingkat biasanya dengan marginal product atau MP, biasa juga disebut dengan tambahan produk atau incremental product, merupakan suatu perubahan dalam produk total sebagai akibat dari tambahan satu unit tambahan penggunaan faktor variabel. Jadi bagaimana input tetap atau input tambahan tetap digunakan sebagai penggunaan faktor produksi. Biasanya disingkat dengan MP. MP merupakan pembagian antara perubahan total produk dengan perubahan labor. Pemirsa, di hadapan Anda
tertera suatu tabel yang menunjukkan variasi output dengan modal sebagai faktor-faktor tetap dan tenaga kerja sebagai faktor variabel. Jadi modal sebagai input tetap dan tenaga kerja atau labor sebagai variabel input. Di sana terlihat dalam jumlah tenaga kerja mulai dari 0, 1, 2, 3 sampai dengan 5. Produk total 0 sampai dengan 62. Produk rata-rata merupakan produk total pembagian antara produk total dengan jumlah labor. Jadi 15 diperoleh dari produk total 15 dibagi dengan 1. 17 diperoleh dari 34 total produk dibagi dengan jumlah labor 2 dan seterusnya. Marginal product adalah perubahan dari total produk 15 dikurang dengan 0 adalah 15. Kemudian untuk jumlah labor 2, 34 dikurang 15 adalah 19 dan seterusnya sampai dengan jumlah labor 5, maka marginal produknya adalah sebesar 2. Dari kondisi atau data-data yang tertera pada tabel dapat kita gambarkan suatu grafik yang menunjukkan produktivitas rata-rata maksimum, yang menunjukkan produk total, kemudian produk marginal. Nah, kemudian juga menunjukkan bagaimana kurva produk total bekerja. Di sana tertera ada produk total dan kurva produk rata-rata dan kurva produk marginal. Kurva produk total kita lihat pada saat titik balik itu menunjukkan bagaimana produk marginal maksimum. Jadi titik produktivitas marginal yang berkurang menunjukkan titik produktivitas rata-rata yang berkurang. Kalau kita lihat di sana kurva produk marginal, produktivitas marginal adalah searah dengan kurva produktivitas rata-rata. Terlihat juga pada saat produk total mencapai maksimum, maka produk marginal adalah 0. Apa yang terlihat pada kurva itu menunjukkan hukum daripada the law of diminishing returns yang menunjukkan bahwa jika makin banyak jumlah suatu faktor variabel ditetapkan untuk sejumlah faktor yang tetap, akhirnya akan tercapai suatu kondisi maksimum di mana setiap tambahan unit faktor variabel tersebut akan menghasilkan tambahan produk total dalam jumlah yang lebih sedikit daripada dihasilkan unit sebelumnya. Bisa dilihat pada gambar sebelumnya, kurva produk total di sana pada tahap awal, mulai dari titik 0, kurva akan meningkat cepat, kemudian mencapai titik balik, dan pada saat titik balik mencapai titik maksimum ini akan berjalan lambat. Nah, the law of diminishing return itu terjadi pada titik mendekati titik balik dan mencapai titik maksimum. Pemirsa, sekarang kita akan membahas tentang fungsi biaya. Bagaimana biaya total atau total cost atau TC merupakan suatu biaya total untuk menghasilkan tingkat output tertentu. Jadi total biaya yang dihasilkan untuk menghasilkan tingkat output tertentu. Terbagi atas 2, yaitu biaya tetap total atau total fixed cost atau TFC, dan biaya variabel total atau total variable cost atau TVC. Jadi TFC dan TVC. Bagaimana mekanisme bekerjanya total fixed cost? Biaya yang tidak berubah meskipun output berubah. Nah, ini yang perlu dicamkan oleh pemirsa bahwa biaya yang tidak berubah meskipun output berubah itu adalah total fixed cost. Biaya ini akan sama besarnya walaupun outputnya sebesar 1 unit atau 1 juta unit karena penggunaan input yang relatif tetap. Biaya ini juga disebut pada berbagai referensi sebagai overhead cost atau unavoidable cost atau biaya yang tidak dapat dihindari. Biasanya setiap perusahaan-perusahaan pada awal produksi akan sangat membutuhkan total fixed cost yang jauh lebih besar. Nah, biaya ini disebut juga sebagai overhead cost atau unavoidable cost. Nah, ini tidak dapat dihindari. Sementara total variable cost yaitu biaya yang berkaitan langsung dengan output. Bertambah besar
dengan meningkatnya produksi atau bertambah kecil dengan menurunnya produksi. Jadi sangat dipengaruhi oleh fluktuasi daripada variabel cost yang digunakan. Biaya variabel juga sering disebut dengan biaya langsung atau direct cost atau avoidable cost. Jadi kalau tadi fixed cost disebut dengan unavoidable cost, sementara pada total variable cost disebut dengan avoidable cost atau biaya yang tidak dapat dihindari. Nah, bagaimana sekarang average variable cost atau AVC itu bekerja? Pada kurva AVC dapat ditunjukkan bahwa akan mencapai minimum pada tahap awal, tapi kemudian akan meningkat. Jadi pada tahap proses produksi, AVC itu akan mencapai minimum, tapi kemudian akan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah atau barang yang diproduksi. Dengan harga-harga faktor tetap atau harga input tetap, ketika produk rata-rata per tenaga kerja maksimum, maka biaya variabel rata-ratanya akan minimum. Logikanya bahwa setiap tambahan tenaga kerja akan menambah jumlah biaya yang sama, tapi menambah sejumlah output yang berbeda, dan pada saat output per tenaga kerja meningkat, maka biaya per unit output menurun. Nah, dari logika tersebut makin dapat ditunjukkan bagaimana setiap proses produksi sangat dipengaruhi oleh variabel cost. Nah, biaya total rata-rata average total cost atau biasa disingkat dengan ATC atau biaya rata-rata average cost atau AC atau biaya per unit. Sementara biaya total untuk menghasilkan jumlah output tertentu dibagi dengan jumlah output tersebut. ATC itu merupakan penjumlahan dari AVC dan AFC. Average total cost adalah penjumlahan dari average fixed cost dan average variable cost. Nah, ATC atau average total cost, pada kurva ATC jangka pendek sering digambarkan dalam bentuk U. Ini menggambarkan asumsi-asumsi bahwa pertama, produktivitas rata-rata akan meningkat pada saat outputnya rendah. Tetapi pada beberapa tingkat output, produktivitas rata-rata akan mulai turun dengan cepat sehingga menyebabkan biaya variabel rata-rata meningkat dengan lebih cepat dan terutama menurunnya biaya tetap rata-rata. Bila ini terjadi, maka ATC-nya akan meningkat. Demikian, maka kemudian kurva ATC sangat dapat berbentuk kurva seperti kurva U. Bagaimana sekarang marginal cost? Marginal cost atau disingkat dengan MC disebut dengan tambahan biaya atau incremental cost. Kenaikan biaya total disebabkan oleh meningkatnya produksi sebesar 1 unit atau 1 unit satuan. Kurva marginal cost digambarkan sebagai kurva yang menurun dan setelah mencapai minimum kemudian akan meningkat dan merupakan bayangan cermin dari bentuk kurva produk marginal yang biasa. Dengan harga faktor variabel yang tetap, jika produk marginal meningkat, maka biaya marginalnya akan menurun. Sebaliknya, jika produk marginal menurun, maka biaya marginalnya akan meningkat. Ini yang bisa menggambarkan bagaimana kurva produk total atau kurva biaya merupakan cerminan dari kurva produk total atau kurva total produksi. Pada di hadapan pemirsa dapat ditunjukkan bagaimana tabel yang menunjukkan hubungan antara total cost dan average cost. Dari variabel output, kemudian total fixed cost, total variable cost, total cost, biaya marginal, biaya tetap atau average fixed cost dan average variable cost dan total cost dapat ditunjukkan suatu kurva. Pada gambar terlihat grafik yang menunjukkan adanya total cost, total variable cost, kemudian juga yang menunjukkan adanya marginal cost, average total cost, average variable cost, dan average fixed cost. Nah, dapat ditunjukkan bagaimana hubungan antara fixed cost, total cost, dan total variable cost dengan marginal cost
average total cost dan average variable cost. Dalam jangka panjang, perusahaan akan menghadapi apa yang dinamakan dengan kapasitas perusahaan. Kapasitas perusahaan adalah output yang dihasilkan pada saat biaya total rata-rata minimum. Bukan merupakan maksimum output yang dapat dihasilkan oleh perusahaan, tetapi merupakan output terbesar yang dapat dihasilkan oleh perusahaan, tanpa menyebabkan kenaikan biaya total rata-rata. Nah, kondisi ini yang menunjukkan kapasitas perusahaan. Bila perusahaan ingin menghasilkan output di atas kapasitas atau above capacity, maka biaya total rata-rata per unit pun akan meningkat. Dan sebaliknya, perusahaan akan menurunkan kapasitas apabila biaya total rata-rata per unit akhirnya akan menurun. Perusahaan yang menghasilkan di bawah capacity atau excess capacity berarti perusahaan menghasilkan output yang lebih kecil daripada output yang dapat dihasilkan pada biaya total rata-rata yang minimum. Demikian kondisi dari bagaimana bekerjanya total cost, bagaimana bekerjanya kurva produk, dan bagaimana bekerjanya biaya kurva biaya yang bersama-sama menentukan bagaimana kapasitas perusahaan itu bekerja. Dari yang perlu diingat bahwa yang menentukan perusahaan dapat bekerja untuk jangka panjang atau jangka sangat panjang adalah bagaimana variable cost itu yang menentukan. Fixed cost sangat ditentukan pada saat perusahaan tersebut berdiri, sementara variable cost sangat menentukan bagaimana keberlangsungan dari perusahaan tersebut, menentukan bagaimana keuntungan maksimum dapat dicapai oleh perusahaan, sangat ditentukan oleh bagaimana variable cost itu bekerja. Beberapa hal yang perlu diingat adalah bahwa marginal cost adalah bersamaan dengan produk marginal, dan ini yang harus diingat bagaimana marginal cost bekerja dan atau berapa tambahan incremental cost yang diperlukan untuk menghasilkan produk tertentu. Nah, sangat ditentukan juga bahwa kurva marginal cost ini digambarkan sebagai kurva yang menurun pada tahap awal dan kemudian mencapai minimum dan kemudian meningkat yang merupakan bayangan cermin dari produk marginal. Nah, inilah, jadi setiap kita menentukan kurva atau menentukan berapa biaya produksi, berapa kemudian produk total yang dihasilkan, kita sangat tergantung pada bagaimana kurva marginal cost dan kurva produk marginal tersebut dapat dilihat dalam tabel perpotongan dari marginal cost terhadap ATC dan AVC. Nah, jadi yang menentukan keuntungan atau laba bagi perusahaan adalah bagaimana posisi dari marginal cost terhadap average total cost dan terhadap average variable cost. Di sana dapat terlihat bagaimana average fixed cost itu relatif konstan dan karena memang sangat dibutuhkan pada tahap awal perusahaan itu berdiri. Dari beberapa uraian di muka dapat ditentukan bahwa ada beberapa produk total atau beberapa variabel-variabel total produksi yang dipengaruhi. Ada pertama adalah total produk, kemudian yang kedua adalah produk rata-rata, dan yang ketiga adalah marginal produk. Dari sisi biaya, kurva biaya yang menentukan pertama adalah produk total cost, kemudian average total cost, kemudian average variable cost, fixed cost, dan biaya marginal. Bagaimana kemudian biaya dan kurva biaya dan kurva produk total tersebut bekerja dapat menentukan kapasitas dari suatu perusahaan yang akan berproduksi. Pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar dan sukses selalu.